Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita kembali menyembah Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, biarlah kita tetap menyembah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan, kita muliakan dalam hidup. Yesus. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia. Yesus. Oh, haleluya. Kau baik bagi kami. Kau baik bagi kami, Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami bawa hati kami, hidup kami. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bala 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 bala. Bapa Kau baik, Bapa Kau baik. Kau yang pelihara kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya.
Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, biarlah Roh Allah menguasai hidup kita. Pujian penyembahan keluar dari mulut kita, pujian syukur keluar dari hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima penyembahan kita. Ucapan syukur, korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Ini kami Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian syukur, pujian dan syukurku, ku bawa padamu. Inilah Tuhan penyembahan kami. Dengan rendah hati ku persembahkan.
kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. La 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 la
nyanyian pujian dan pengagungan naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena ini layak
Kita akan naikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi. Oh haleluya, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami datang menyatukan iman percaya kami di dalam Engkau. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tolong lindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mendengar berita Tuhan, kalau pandemi sedang merebak kembali meningkat Tuhan. Kembali Tuhan mengganas di berbagai penjuru negara Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu khusus untuk Indonesia. Tuhan, tudungi Indonesia dan kasih setia-Mu Tuhan. Sinari Indonesia dengan wajah-Mu itu Tuhan, yang penuh kasih. Meskipun bangsa-bangsa lain, negara-negara lain, Tuhan sekarang sedang dalam kondisi pandemi yang mengganas. Kami mohon supaya di Indonesia kondisinya tetap terkendali dengan baik. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon tutung perlindungan-Mu Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kalau ada campur tangan kuasa jahat coba mengacaukan kondisi bangsa ini, lewat penyakit, lewat virus atau apapun, kami patahkan kuasa jahat itu di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon anugerah-Mu. Kami mohon kasih sayang-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, ada banyak dosa kesalahan yang kami lakukan sebagai bangsa dan negara di hadapan-Mu. Tapi kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon kasih sayang-Mu Tuhan, Kau berikan atas bangsa negara kami Indonesia. Lindungi Indonesia Tuhan. Berikan anugerah-Mu, berikan kasih sayang-Mu atas bangsa ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu senantiasa tercurah atas bangsa ini Tuhan. Berkati tanah air Indonesia Tuhan. Berkati udara yang ada di Indonesia. Berkati seluruh rakyat yang ada di Indonesia, seluruh masyarakat dari berbagai lapisan golongan Tuhan. Tuhan biarlah berkatilah. Biarlah takut akan Tuhan selalu ada atas bangsa ini. Bahkan roh-Mu semakin kuat Tuhan. Roh takut akan Tuhan semakin kuat melanda bangsa negara kami Indonesia. Sehingga makin banyak orang yang sadar akan kehadiran-Mu Tuhan atas bangsa ini. Makin banyak orang yang menghormati Engkau Tuhan. Makin banyak orang yang mengikuti aturan ilahi Tuhan. Dan tidak hidup semaunya sendiri. Dan merugikan sesama manusia. Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa ini. Juga kami berdoa buat pemerintah bangsa ini. Kami berdoa buat pejabat-pejabat negara, baik yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tuhan, kalau Engkau sudah mengizinkan mereka untuk menjabat, kami mohon Kau juga yang akan berikan roh hikmat kepada mereka. Berikan hikmat, berikan pengertian pada mereka untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka untuk melayani di bangsa ini dengan benar, dengan takut akan Tuhan, untuk menjalankan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga semakin hari bangsa dan negara kami Indonesia kondisinya boleh semakin baik dan bukan memburuk. Mungkin bangsa-bangsa lain mengalami penurunan dan hal-hal buruk, tapi kami mohon biarlah Engkau bekerja dengan dahsyat di bangsa ini. Ya, kondisi bangsa ini bukan makin buruk, tetapi makin baik, makin diberkati Tuhan. Kami mau melihat Tuhan, kemuliaan dinyatakan di Indonesia lebih besar lagi. Kami mau melihat lebih banyak orang-orang yang datang mengenal diri-Mu Tuhan dan mengakui Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Tuhan, untuk penanganan COVID-19 yang sedang terus dilaksanakan, biarlah Engkau berkati semua yang terlibat dalam program vaksinasi. Lindungi mereka supaya tidak terpapar virus, sementara mereka melakukan program vaksinasi di bangsa negara ini. Tuhan, berkati vaksin yang digunakan apapun jenis dan mereknya, berkatilah. Sehingga ketika digunakan, itu boleh berguna untuk memakainya. Dan tidak menimbulkan efek yang buruk Tuhan, tetapi efek yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus.
berkat-Mu Tuhan atas seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat-Mu atas seluruh bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau mendengar semua doa kami saat ini, yang kami panjatkan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di doa pagi hari ini. Dan saya percaya pertolongan Yesus tak pernah terlambat menolong kita. Ya, dengan berbagai cara Dia pasti menyertai dan membuka jalan bagi Anda. Saudara, kita sedang mempersiapkan buat nanti hari Kamis, kita akan merayakan kenaikan Yesus. Kita akan ibadah secara online dari rumah masing-masing mulai dari jam 7. Ya, Anda yang tidak bisa jam 7 bisa mengikuti jam-jam berikutnya, lihat di YouTube Efrata. Lalu hari Jumat dan 10 hari kemudian kita akan merayakan doa menyambut pencurahan Roh Kudus, ya, yang pasti akan melawat dan mengubahkan hidup kita. Di tengah-tengah krisis dan pandemi ini, kita perlu power, kuasa yang dari surga. Jadi saudara siapkan melalui Zoom ya untuk khusus doa 10 hari setiap sore tepat jam 18.30. Baik saudara, mari katakan dengan saya, pertolongan Yesus tak pernah terlambat. 1, 2, 3, pertolongan Yesus tak pernah terlambat, ya. Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Dan menjelang kita mengingat akan pencurahan Roh Kudus, saya mau ingatkan bahwa ada pertolongan Tuhan yang di luar kemampuan manusia kita, di luar pemikiran, rancangan manusia. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita sanggup ya menuntun, menolong dengan cara yang ajaib. Saya mengajak kita melihat sebentar dalam Perjanjian Lama, yaitu kisahnya Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa. Dia adalah nabi penerusnya, pengganti Elia, diurapi dengan 2 bagian roh dari Elia, dan dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. 2 Raja-Raja 6 ayat 8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Nah, Aram waktu itu adalah negara yang besar, ya, tempat yang penuh dengan kekuatan yang luar biasa karena dia adalah negara adidaya waktu itu, kerajaan yang besar dan sedang perang dengan Israel. Dan sebagai pemimpin sang raja dia berunding dengan pegawainya, ya, dan mereka mengatur strategi, mengatur siasat untuk menghadang, untuk membuat penghadangan kepada orang-orang Israel, menteror dan untuk akhirnya nanti bisa mengalahkan ya dalam peperangan ini. Nah, saudara, kita sedang bicara juga tentang peperangan rohani. Ya, saya rindu supaya kita bisa menang dalam peperangan rohani yang sungguh-sungguh ada. Dan dalam peperangan itu maka jenderal-jenderalnya, para pemimpinnya selalu mengatur strategi. Tidak ada yang perang tanpa strategi, maka akan dengan gampang dikalahkan walaupun kuat pasukannya. Tapi siapa yang bisa atur strategi dengan baik akan menang. Nah, demikian juga waktu itu mereka sudah mengatur strategi. Ya, ke tempat ini, tempat itu mereka atur strategi. Tapi sehebat-hebatnya manusia merancang, rupanya Tuhan masih menolong Israel, saudara.
ayat 9, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, Amas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Nah, abdi Allah yaitu Nabi Elisa, dia mendapat tuntunan Tuhan. Tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang mata-mata yang cerita kepadanya, tetapi dia tahu. Dari mana dia tahu? Ya, dari Tuhan. Ya, Tuhan yang berbicara kepadanya. Awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Dan sang raja diperingatkan, saudara. Ketika dia diperingatkan, maka raja itu selamat karena jalan-jalan yang sudah dicegat oleh pasukan Aram, dia tidak melewati itu. Ya. Nah, ayat 10. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali, 2 kali saja. Berarti lebih dari 2 kali. Berkali-kali. Berkali-kali raja dan pasukannya selamat dari penghadangan orang-orang Aram, saudara. Ya, jadi berkali-kali Tuhan menolong, Tuhan memperingatkan. Nah, 11, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Rajanya marah, saudara, karena setiap kali dia rancang selalu meleset. Ya, Raja Israel seolah-olah tahu bahwa ada penghadangan di situ. Jadi mereka malah menghindar, ya. Saudara selalu bisa selamat. Bahkan mungkin malah bisa mengalahkan, ya, yang harusnya orang Aramnya menjebak ke sana, malah gantian diserbu, saudara. Loh, kok bisa? Ya, kok bisa? Jadi Raja Aramnya marah, dia berpikir pasti ada yang mata-mata di sini, yang berkhianat, ya, yang membocorkan rancangan rahasia ini. Saudara, dan dia geram dan marah. Ya, tapi menarik ayat 12. Tapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Saudara, bahkan jadi kira-kira itu Raja Aram itu sudah rapat dengan para jenderalnya, ngatur strategi, ketahuan, gagal. Mungkin dia pindah masuk ke kemah lebih dalam, bahkan mungkin rapatnya di kamar tidurnya, saudara, tapi tetap ketahuan. Hingga akhirnya pegawainya ada yang berkata, bukan Tuan, bukan karena ada mata-mata, kita semua setia. Tapi karena ada Elisa, nabi yang memberitahukan, bahkan apa yang diucapkan tuanku di kamar tidur, itu dia tahu. Saudara, hari ini saya mau ingatkan kita bahwa cara Tuhan menolong, dia bisa memberitahu, dia bisa menuntun melalui, kalau sekarang kita punya Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, orang yang percaya pada Yesus diberi meterai, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu roh penolong, roh penuntun, roh penghibur. Dia roh yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dia akan membantu kita dalam kesesakan kita, membantu dalam doa, dan seterusnya. Dia juga adalah Roh Kudus yang akan menolong Bapak Ibu Saudara di dalam segala hal yang Anda butuhkan. Jadi saudara, mari kita mempercayai bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan
tuntunan Roh Kudus. Bahkan dalam kondisi yang sangat genting seperti peperangan ini, saudara, Elisa mendapat tuntunan Tuhan sampai musuhnya itu kebingungan. Loh, kok enggak bisa dijebak? Kok enggak bisa dijatuhkan? Kok enggak bisa dikalahkan? Selalu ya mereka bisa menang. Saudara, adakah di antara saudara yang merasa hidupmu mudah dijebak, mudah dikalahkan? Anda merasa digagalkan. Saudara, ayo belajar. Kalau Anda mudah sekali gagal, mudah sekali jatuh, mudah salah arah, mudah salah langkah, ya, lalu gampang menyesal karena jalan-jalan yang Anda buat itu ternyata tidak benar. Ya, saudara, Anda harus memerlukan suara Tuhan. Lebih lagi, engkau harus benar-benar tunduk pada suara Roh Kudus. Cari dia, minta pengurapannya. Ya, siapkan hati Anda untuk kita 10 hari pencurahan Roh Kudus sehingga Anda benar-benar dapat tuntunan Roh Kudus dalam hidup Anda. Karena kalau Anda dituntun, maka bahkan hal-hal yang orang lain tidak ketahui, Anda akan tahu lebih dahulu sebelumnya. Ya, apa yang Anda tidak mudeng, Tuhan bisa tuntun Anda. Ya, tapi Anda harus mengembangkan, mendengar suara Tuhan dan mendekat, percaya kepadanya. Saya sangat yakin bahwa apa yang terjadi pada kisah Elisa ini bisa terjadi juga pada hidup saudara dan saya. Tuhan menuntun, menghindarkan dari celaka, menghindarkan dari mara bahaya atau permasalahan. Ya, saya ingat ada seorang yang bersaksi, dia sales farmasi, ya, obat-obatan. Lalu dia sudah merintis, sudah memulai wilayah yang dipercaya kepadanya, cukup bagus penjualannya. Lalu kemudian ada manajer baru yang datang dan dia mengatur kembali semuanya. Nah, lalu rupanya dia punya niat yang kurang baik, dia masukkan keponakannya masuk menjadi sales di situ dan dia bisa mengatur, saudara. Akhirnya anak Tuhan ini dicabut dari wilayah yang dia sudah bagus penjualannya, lalu ditaruh di tempat yang jauh, saudara. Tempat yang gersang dalam arti penjualannya paling sedikit. Jadi kalau di berbagai wilayah di Indonesia yang mereka jual, ya, farmasi itu, dari yang dulu dia sudah ranking sekian, sekarang menjadi ranking terbawah, ya, yang penjualannya paling sedikit. Sementara ponakannya dimasukkan di tempat yang enak itu, saudara, yang sudah dia rintis. Wah, ini anak Tuhan ini jengkel, marah, dia pengen cepat-cepat resign, keluar, karena ndak adil, gitu ya, ndak adil. Tapi saudara, ketika sharing saya ingatkan, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang lebih, ya. Saya berikan nasihat yang selalu saya berikan nasihat, yaitu jangan keluar saat engkau dalam masalah, ya. Selesaikan masalahmu, maka engkau naik level, baru kalau memang Tuhan kehendaki keluar, ya keluarlah. Tapi dalam posisi engkau sudah naik, ya, jangan ketika dalam tantangan Anda malah tidak kuat. Jadi harus kuat. Lah gimana Pak, ini enggak adil. Ini, wah, itu manajer itu tidak lihat kerja keras saya, ya. Lah kamu hubungannya baik enggak dengan dia? Ya, baik, tapi ya dia begini, saudara. Macam-macam, saudara. Tapi pada endingnya, ya, dia mau mendengar untuk apa? Dengar tuntunan Roh Kudus. Karena apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan menolong dan pasti ada rencana Tuhan yang baik.
ketika dia ditaruh di tempat yang penjualannya paling rendah, ya, wilayah itu yang paling sedikit. Saudara, lalu dia mulai praktek, saudara. Dia mengampuni manajer itu, dia mengampuni orang yang sudah memindahkan dia dengan semena-mena itu, ya, membuat dia rasanya harus kerja keras lagi dengan begitu parahnya, ya. Jadi dia minta ampun, mengampuni, dan yang kemudian dia minta tuntunan Tuhan. Dia minta tuntunan Roh Kudus setiap pagi, berdoa, Roh Kudus tolong, kemana saya harus pergi, kemana saya harus berjualan, kemana saya harus mengunjungi, harus presentasi. Doa sebelum berangkat, doa sungguh-sungguh, ya, dengan tuntunan Roh Kudus. Karena ini daerah yang memang bukan daerahnya, ini daerah baru buat dia, dan ini daerah yang terkenal sulit, ya, gersang, karena penjualan paling akhir, paling jelek dibanding yang lain, saudara. Ya, tapi luar biasa ketika dia berdoa, berharap pada Roh Kudus itu menuntun, saudara. Ya, ketika jalan belok kiri, belok kanan. Nah, dia ngikutin bukan suara hatinya, karena suara hatinya dia tidak ngerti daerah itu. Tapi Roh Kudus itu bisa menuntun, saudara. Ya, ke sini, ke sana, lakukan ini, ya, ketemui yang ini, dan kayak itu menjadi sebuah tuntunan yang langkah demi langkah dia lakukan. Dan saudara, hasilnya luar biasa. Dia mendapat ide-ide baru, dia ketemu orang-orang baru, dia ketemu pelanggan-pelanggan baru, ya, dokter-dokter baru yang mengambil dari dia, ada yang apotek, rumah sakit, dan luar biasa. Dalam waktu yang singkat, hanya berapa bulan kemudian, dia sudah naik level penjualannya. Dari yang selama ini daerah itu paling jelek, naik, saudara, di pertengahan. Berapa bulan kemudian naik lagi, bahkan kemudian melampaui wilayahnya dulu yang sudah diberikan kepada ponakannya manajer, saudara. Dan setelah hampir 2 tahun, saudara, dulu wilayah yang paling jelek penjualannya, sekarang menjadi tempat penjualan paling bagus di seluruh perusahaan itu. Kok bisa? Karena Roh Kudus bisa menuntun orang yang mau mendengar. Saudara, sama seperti Elisa, dia mendengar tuntunan Tuhan, dan Raja Israel mau belajar dari dia. Sehingga sekalipun Raja Aram merancang penghadangan, ya, merancang yang tidak baik, tapi dia diingatkan dan selamat, ya, dan selamat. Kata saudara, saya mendorong Anda terus rajin doa pagi, terus nanti kita 10 hari kita minta Roh Kudus memenuhi kita, supaya di tengah-tengah krisis ini saudara mendapat solusi demi solusi, ya, mendapat pertolongan demi pertolongan. Mungkin ada yang dituntun Tuhan untuk memulai usaha baru, ada dituntun Tuhan membuka, ya, cabang yang baru, atau Anda dituntun Tuhan untuk mengembangkan kemampuan yang baru. Ikuti suara Roh Kudus, karena ini waktunya kita berharap kepada Dia. Siapa yang tahu krisis akan sampai kapan? Ini sedang semakin merebak kembali, saudara, dan kita nggak tahu habis Lebaran ini apakah Indonesia tetap bisa mempertahankan, ya, jumlah yang sedang melanda ini, atau akan naik lagi. Kita berdoa supaya bisa bertahan, bahkan bisa sampai selesai, saudara. Tapi di beberapa negara di luar sana, ya, India, Malaysia, dan berbagai tempat, saudara, sedang nanjak lagi, saudara. Ya, nah, karena itu mari kita berharap pada Roh Kudus, berjaga-jaga dan minta tuntunannya. Kita nggak tahu bagaimana bisnis ke depan, apakah akan segera selesai atau akan goncang lagi. Kita nggak tahu kapan akan selesai krisis ini. Tapi kalau engkau dituntun Roh Kudus,
sekalipun ada penghadangan di sana-sini, sekalipun ada jebakan di sana-sini, sekalipun ada orang-orang yang merancangkan yang jahat kepada Anda di sana-sini. Tapi kalau Anda ikuti Roh Kudus, pasti akan ada pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, karena itu biasakan setiap hari bertanya, Roh Kudus, tolong saya. Ya, saya bersyukur mendengar dari beberapa Anda yang sharing, ya, Tuhan tuntun, ada yang memulai usaha baru, ada yang dituntun Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baru, pekerjaan demi pekerjaan, Tuhan bagaimana ini, dan Tuhan menuntun langkah demi langkah. Nah, itu yang harus terjadi, ya. Kita harus banyak bertanya kepada Tuhan hari-hari ini, karena pengalaman Anda di masa lalu tidak sesuai lagi dengan hari-hari ini. Tapi kalau engkau ikuti tuntunan Roh Kudus, saudara akan mengalami terobosan demi terobosan. Kita akan belajar lebih mendengar suara Tuhan, karena Dia bisa memberikan hal-hal yang menjadi rahasia dari orang lain dan Anda bisa menerobosnya. Ya, jadi mari kita minta Tuhan menolong dan kita akan mengalami kemenangan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, seringkali kami kebingungan ketika menghadapi masalah dan kami merasa tidak berdaya karena keadaan. Tetapi kami belajar hari ini bahwa Engkau bisa membimbing Elisa dan Raja Israel sehingga mereka terhindar dari segala jebakan, segala penghadangan yang dirancangkan Raja Aram. Berkali-kali, berulang-ulang Tuhan menolong selama Raja Israel mau mendengar berita dari Elisa. Tuhan selalu tolong. Kami percaya Tuhan selalu menolong hidup kami. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari segala pencobaan, jauhkan dari mara bahaya, dan biarlah hidup kami kedapatan sedang melakukan rencana Tuhan. Ingatkan anak-anak-Mu pagi ini, kalau ada yang sedang di jalan menuju yang tidak baik, mereka akan kembali ke jalan yang benar. Juga kalau yang akan bisnis, akan usaha di tengah-tengah krisis, Tuhan tuntun sehingga tidak salah melangkah. Mereka yang akan mengambil keputusan untuk mengambil jurusan sekolah, jurusan kuliah, atau memutuskan soal pasangan hidup, semua keputusan-keputusan besar, biar kami bertanya kepada Roh Kudus dan akan mendapat tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya rahmat-Mu ada, kasih-Mu selalu ada. Di dalam nama Yesus kami akan bisa mendengar tuntunan Roh Kudus setiap hari. Saudaraku, mari masuk kali dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat dengar suara Roh Kudus. Anda akan mengalami terobosan bersama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati.